Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, setelah saya bongkar-bongkar lemari kitab, saya menemukan buku yang berjudul Manhaj Solusi Umat, Jawaban Problematika Kekinian, di mana buku Manhaj Solusi Umat ini adalah hasil kajian tamatan Santri Lirboyo 2007. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa tamatan Lirboyo ini wajib membuat buku yang berkaitan dengan kitab Turoth atau kitab kuning. Dan ini Manhaj Solusi Umat adalah hasil kajian dari tamatan 2007, di mana dalam kitab Manhaj Solusi Umat ini ada 6 topik bahasan yang dibahas di dalamnya. Yang pertama masalah ubudiyah, yang kedua masalah muamalah, yang ketiga masalah jinayah, yang ketiga masalah munakaha, yang keempat masalah jinayah, yang kelima masalah siasah, dan yang keenam masalah syattah. Nah, ketika kita buka di topik bagian keempat, masalah jinayah atau seputar kriminalitas dan pidana-pidana dan pidana perdata, ada kulasan masalah tes DNA. Jadi tes DNA itu apa bisa dijadikan untuk penetapan nasab. Ternyata kalau kita buka ini enggak saya manipulasi, hasilnya asli di halaman berapa ini? Di halaman 243. Di halaman 243 permasalahan yang ke-68 ada pembahasan apakah tes DNA bisa dijadikan dasar penetapan hukum. Ternyata hasilnya adalah bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk penetapan nasab, untuk mengisbat nasab. Bahkan tes DNA ini lebih kuat daripada qaif. Namun diperjelas di dalam buku ini Manhaj Solusi Umat bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk mengisbat nasab, menetapkan nasab kalau sudah melalui 3 tahapan. Jadi tes DNA ini adalah alternatif yang terakhir. Ketika tahapan tadi apa? Yang pertama melalui pengakuan nasab, yang kedua melalui pembuktian lewat persaksian, dan yang ketiga melalui jarak kelahiran dengan peluang melakukan hubungan intim. Kalau ketiga tahapan ini tidak bisa, maka alternatif yang terakhir adalah tes DNA. Pada intinya bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk mengisbat nasab atau menetapkan nasab. Manhaj Solusi Umat, yang punya bukalah Manhaj Solusi Umat, hasil kajian dari tamatan Lirboyo 2007. Timnya di sini Timnya di sini itu ada 9 orang. Mudaimullah Azza, yang kedua Habibullah Ahmad, yang ketiga Athaillah Asfani, yang keempat Sabit Al-Mirbawi, yang kelima Murtado Yasin, yang keenam Ubaidur Rahman, yang ketujuh Salim Azilumi, yang kedelapan Hasanuddin, dan yang kesembilan Khairul Anam. Kemudian sambutan pengasuhnya, karena dulu beliau Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki masih sugeng, maka beliau yang
mengisi sambutan pengasuh di dalam buku ini. Kemudian sambutan Dewan Rois LBM pada waktu itu 2007 adalah Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus, di mana beliau adalah salah satu putra dari Kiai Haji Mahrus Ali. Kemudian sambutan Dewan Mustahik di sini Ustaz Khairuzinan Hamna. Kemudian sambutan Musohe adalah Ustadz Tohari Muslim, di mana beliau Ustadz Tohari Muslim ini adalah salah satu mustahik saya ketika saya masih mondok di Lirboyo. Dan referensi kitab yang digunakan untuk memutuskan bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk mengisbat nasab atau menetapkan nasab adalah yang pertama kitab Takmilatul Majmu' ala Syarhil Muhaddab juz ke-17 halaman 41. Ya. Kemudian Madahibul Arba'ah juz 4 halaman 430 cetakan Darul Fikr. Kemudian Mughnil Muhtaz juz 3 halaman 305. Kemudian juga lagi kitab Takmilatul Majmu' Syarah Al-Muhaddab juz 21 halaman 362. Kemudian kitab Takmilatul Majmu' lagi ala Syarhil Muhaddab juz 16 halaman atau Sohifah 205. Kemudian kitab Al-Madahibul Arba'ah lagi juz 4 halaman 528 cetakan Darul Fikr. Kemudian kitab Al-Fatawa Al-Kubra juz 4 halaman 233 cetakan Darul Fikr. Kemudian kitab Al-Wasid juz 4 halaman 376 kitab cetakan Darul Kutub ya. Kemudian yang terakhir kitab Al-Fiqh Al-Islami juz 6 Sohifah atau halaman 645 sampai 646 ya, cetakan Darul Fikr. Ya, jelas sekali di sini. Dan agar lebih lengkapnya mari kita simak ya. Kita baca hasilnya mulai dari pertanyaan, deskripsi masalah, kemudian abstraksinya ya. Pertanyaannya, tes DNA bisakah dijadikan dasar penetapan hukum? Deskripsi, tes DNA merupakan proses uji kesamaan ciri-ciri darah yang antara lain dimanfaatkan untuk mengenali hubungan genealogis seorang anak dengan bapak kandung. Seperti pada kasus Dila atau Nisi Sari Henry Puspita dengan pengakuan sepihak Henry Pasman. Kemudian memastikan identitas korban seperti kasus Asmar Latinsasi tertuduh pembunuh diri di Hotel Marriott. Dan yang selanjutnya untuk melacak mata rantai pelaku kriminal seperti pada kasus Marsina dan lain-lain. Pertanyaannya ya, tepatkah tes DNA dimanfaatkan untuk dasar hukum ilhaqun nasab seperti halnya al-qiyafah? Dan bisakah tes DNA dijadikan alat pembuktian di pengadilan? Abstraksi, mempertemukan jalur nasab atau ilhaqun nasab dalam syarak sangat urgen. Sebab dari ilhaqun nasab akan berkaitan dengan hukum warisan, jinayah, perwalian, dan lain-lain. Dalam prosedur ilhaqun nasab, dari seseorang yang diragukan jalur nasabnya terdapat beberapa pakem-pakem baku sebagai berikut. Yang pertama, melalui pengakuan nasab atau al-iqrar bin nasab. Pengakuan nasab terkadang hukumnya wajib dilakukan jika memang yang bersangkutan memiliki keyakinan kebenaran dari pengakuannya, dan pengakuan tersebut dianggap sah jika tidak ada faktor yang bertentangan dengan pengakuannya, seperti mengakui anak pada orang yang lebih tua
Di samping itu, pengakuan tersebut tidak dibantah oleh orang yang diakui atau al-muqrar atau al-muqarlah. Jika ternyata ada pihak yang membantah pengakuan tersebut, maka harus ada saksi yang menguatkan. Jika masing-masing pihak memiliki saksi, maka peran qaif, ya, qaif itu sekali lagi adalah orang laki-laki yang mempunyai keahlian mendeteksi nasab berdasarkan keidentikan sifat, karakter atau fisik antara orang tua dan anak. Maka peran qaif menjadi penentu nasab. Yang kedua, melalui pembuktian lewat persaksian atau al-bayyinah. Persaksian adalah salah satu media yang bisa dijadikan untuk menetapkan nasab. Namun ketika kedua belah pihak memiliki saksi, maka peran qaif menjadi penentu nasab. Yang ketiga, melalui jarak kelahiran dengan peluang melakukan hubungan intim. Syarat menetapkan bahwa masa minimal kehamilan wanita adalah 6 bulan dan maksimal adalah 4 tahun. Dari formulasi ini bisa ditetapkan kaidah bahwa interval antara 6 bulan sampai 4 tahun adalah masa yang mungkin ilhaqun nasab pada suami. Sehingga nasab anak yang lahir di masa internal tersebut langsung dihubungkan dengan suami. Ketentuan ini berdasarkan hadis al-waladu lil firoshi walil airi al-hajaru. Seorang anak dikaitkan pada pemilik tempat tidur atau suami, dan seorang yang berzina berhak untuk diranjam dengan batu, hadis riwayat Aisyah. Namun jika pihak suami merasa anak yang lahir kemungkinan dari hasil wati syubhat, menurut sebagian ulama atau minoritas ulama, qaif bisa berperan menentukan nasabnya. Dari uraian tersebut, ini ya intinya, dari uraian tersebut bisa dipahami bahwa peran qaif bisa dijadikan dasar penetapan nasab. Ketika terjadi persengketaan dari dua pihak dalam masalah nasab dan masing-masing pihak memiliki kekuatan yuridis yang sama, keberadaan qaif yang bisa dijadikan sebagai penentu hukum nasab hanya mengacu pada indikasi keidentikan seperti keserupaan wajah, sifat fisik, dan lain-lain. Maka tes DNA bisa juga dijadikan dasar penetapan nasab, sebab tes DNA secara medis dan sains memiliki akurasi analisa yang bisa dipertanggungjawabkan, bahkan lebih valid dari qaif, sehingga layak dijadikan pijakan hukum sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la hikmah illa du tajribah. Tidak ada penentu hukum kecuali orang yang sudah dapat dibuktikan. Hadis riwayat Muawiyah. Namun sebagaimana ruang operasional qaif, tes DNA bisa dijadikan pijakan yuridis penetapan nasab hanya sebagai alternatif terakhir setelah 3 tahapan di atas gagal dilakukan. Ya, 3 tahapan ya tadi itu, melalui pengakuan nasab, melalui pembuktian lewat persaksian, kemudian melalui jarak kelahiran dengan peluang melakukan hubungan intim. Sedangkan bila ada salah satu dari 3 tahapan tersebut, seperti ada saksi yang membenarkan sebuah pengakuan nasab, maka persaksian tersebut yang dijadikan pijakan penetapan hukum meskipun bertentangan dengan hasil tes DNA. Tes DNA juga diakui secara syara sebagai bukti di pengadilan sebagai pijakan putusan hukum selain kasus di atas seperti pencurian, penganiayaan, dan lain-lain. Sebab syarak juga mengakui korinah atau indikasi kuat
bisa menjadikan pijakan penetapan hukum dan tes DNA bisa menjadi indikasi tersebut. Akan tetapi hal ini mengecualikan hukuman hudud dan kisos, sebab prinsip dalam penetapan hukuman kisos dan hudud adalah ihtiyat atau hati-hati, karena berkaitan dengan nyawa sehingga korina tidak cukup untuk dijadikan dasar. Dan di bawahnya adalah referensi-referensi kitab yang dijadikan rujukan dan nama-namanya sudah saya sebutkan tadi. Ya, dari pembahasan tes DNA yang dimuat dalam manhaj solusi umat ini bisa juga dihubungkan dengan masalah nasab habaib. Ya, jadi hasil tes DNA habaib ini bisa dijadikan penetapan nasabnya habaib. Apakah benar habaib ini keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata hasil tes DNA-nya adalah G, sedangkan keturunan Nabi itu adalah G1. Artinya apa? Artinya berarti para habaib itu bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya tidak mengarang-arang. Ya, kalau punya buku khususnya Tamatan Lirboyo tahun 2007 yang namanya tamatannya adalah Diva, ya, Diva 2007, ya, manhaj solusi umat jawaban problematika kekinian. Dan para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, isi pembahasan di dalam kitab manhaj solusi umat ini adalah kalau saya teliti ini adalah hasil-hasil bahsul masail di Lirboyo, baik itu sifatnya antar komplek, antar kelas, bahkan anak santri Lirboyo, ya, dimuat di sini. Artinya apa? Artinya bahwa hasil atau kajian yang ada di dalam kitab manhaj solusi umat ini bisa dikatakan juga hasil bahsul masail, ya, hasil bahsul masail Lirboyo, ya. Jadi intinya hasil bahsul masail Lirboyo 2007 menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tes DNA itu bisa dijadikan untuk penetapan nasab atau mengisbat nasab. Namun tes DNA adalah alternatif terakhir setelah 3 tahapan itu sudah dilakukan. 3 tahapan tersebut adalah melalui pengakuan nasab, melalui pembuktian lewat persaksian, dan melalui jarak kelahiran. Kalau ketiganya ini gagal dilakukan, maka tes DNA bisa dijadikan alternatif untuk mengisbat nasab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.